Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit hiperglikemi akibat insensivitas sel terhadap insulin. Kadar insulin mungkin sedikit menurun atau berada dalam rentang normal. Karena insulin tetap dihasilkan oleh sel-sel beta pankreas, maka diabetes mellitus tipe 2 dianggap sebagai non-insulin dependent diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 2 ini adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta, pankreas, dan atau gangguan fungsi insulin atau resistensi insulin. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel B menunjukkan gangguan pada sekresi insulin. Fase pertama, artinya sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif dan seringkali akan menyebabkan defisiensi insulin, sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 ini, memang umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi insulin. Kejadian DM tipe 2 pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Wanita lebih beresiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2008 menunjukkan prevalensi DM di Indonesia membesar sampai 57% pada tahun 2012. Angka kejadian diabetes mellitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa, di mana proporsi kejadian diabetes mellitus tipe 2 ini adalah 95% dari populasi dunia yang menderita diabetes mellitus. Dan hanya 5% dari jumlah tersebut menderita diabetes mellitus tipe 1. Jalanku masih kelam menipu, terbeli oleh nafsu dunia. Telah sering sudah ku melupakanmu, hitamnya kian pekat di dadaku. Masihkah ada terang mendekap jiwaku? Masih pantaskah aku berlutut di hadapmu? Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku kembali menuju fitrahku sebagai hambamu. Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku untuk kembali. Ku tak ingin jauh darimu. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit yang membuat kadar gula darah meningkat akibat kelainan pada kemampuan tubuh untuk menggunakan hormon insulin. Bagaimanakah gejala diabetes mellitus tipe 2? Lalu bagaimana proses penyembuhan diabetes mellitus tipe 2 ini? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Syukron Arif Mutakin SE dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia DIY Dr. Vina Yanti Susanti, spesialis penyakit dalam dan konsultan endokrinologi metabolik dan diabetes Vinasin.
Hai Sobat Sehat, saya sedang menikmati makanan yang saya bawa ini. Kalau saya lihat-lihat, ini ada banyak coklatnya. Yang mana coklat itu juga mengandung gula ya. Ini sebenarnya enak ya Sobat Sehat kalau kita nikmati semuanya. Tapi tentunya saya juga berpikir kalau kita kebanyakan makan gula, bukankah berbahaya sebetulnya? Dan juga banyak penyakit yang bisa timbul karena terlalu banyak konsumsi gula, termasuk juga kalau di makanan ini kalorinya berlebih, terutama kalau saya nggak olahraga. Tentunya ada banyak penyakit, termasuk salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus. Untuk bisa mengurangi resiko terkena penyakit diabetes mellitus, kira-kira seperti apa dan juga nantinya kita harus tahu untuk penyakit diabetes mellitus ini penanganannya seperti apa. Kita akan simak dalam Discuss kali ini, tentunya dalam podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan membahas terkait permasalahan kesehatan yang berikut ini adalah penyakit diabetes mellitus tipe 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat datang kembali di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali Sobat Sehat. Tentunya di Discuss kali ini kita masih akan membahas terkait dengan beragam permasalahan kesehatan. Karena tentunya podcast ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait beragam permasalahan kesehatan termasuk juga fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini Sobat Sehat, kalau kita lihat begitu ya, di depan saya ini sudah ada minuman dan juga makanan yang tentunya nikmat dan sangat enak begitu ya untuk dinikmati. Tetapi tentunya di balik makanan yang nikmat ini Sobat Sehat tentunya ada juga bahaya-bahaya yang perlu kita waspadai, termasuk juga bahaya salah satu penyakit yakni penyakit diabetes. Nah, di kesempatan kali ini, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan penyakit diabetes karena di episode sebelumnya kita juga sudah membahas ya sebetulnya terkait dengan penyakit diabetes. Tapi untuk kali ini kita akan membahas terkait diabetes mellitus tipe 2. Nah, kira-kira seperti apa? Tentunya Anda juga punya beragam pertanyaan terkait dengan diabetes mellitus tipe 2. Nanti akan kita bahas tentunya bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan sapa yang pertama, tentunya ini ada Dr. Vina Yanti Susanti, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes Vinasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Zara. Senang sekali loh dokter bisa menyapa dokter langsung begitu ya di episode kali ini, dan kita nanti akan membahas ini dokter terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 karena sebelumnya sudah dibahas tentang diabetes mellitus tipe pertama dan tentunya Sobat Sehat bisa menyaksikan kembali begitu ya. Untuk yang belum menyaksikan bisa dilihat di channel yang sama juga untuk diabetes mellitus tipe pertama. Nah, kalau tipe kedua kira-kira seperti apa? Tapi sebelumnya dokter, kita mungkin boleh membahas lagi terkait dengan garis besar penyakit diabetes itu sebetulnya seperti apa sih dok? Ya. Baik, terima kasih ya Mbak Zahra. Mungkin dari edisi sebelumnya sudah dijelaskan tentang diabetes mellitus, mungkin khususnya ke tipe 1. Karena kita ketahui memang diabetes mellitus itu sebenarnya tipenya banyak ya. Jadi tidak hanya 1, 2 saja, tapi setidaknya ada 4 ya. Jadi ada diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, kemudian diabetes mellitus pada saat kehamilan, kemudian yang keempat adalah diabetes karena penyakit yang lain atau karena sesuatu misalnya obat tertentu itu juga bisa menyebabkan gula darahnya menjadi tinggi atau menjadi diabetes mellitus gitu ya. Nah, sebenarnya yang dikatakan dengan diabetes mellitus ini sendiri adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah seseorang itu tinggi. Ya. Nah, kenapa bahaya? Jadi karena kalau gula darahnya tinggi, nah gula darahnya ini akan menyebabkan penyakit yang lain yang namanya adalah suatu komplikasi. Nah, fenomena yang ada sekarang ini lebih sering didapatkan pasien itu datang karena sudah komplikasi, sudah terlanjur komplikasi. Jadi kalau pada saat awal mungkin belum menimbulkan gejala gitu. Jadi orang-orang mungkin tidak tahu kalau sebenarnya dia itu gula darahnya mungkin tinggi, sudah mulai tinggi. Nah, lebih baik memang kita mencegah supaya tidak terjadi diabetes mellitus ataupun screening lebih awal pada orang-orang dengan faktor risiko terjadinya diabetes mellitus itu. Baik. Berarti
ini memang harus ada yang namanya screening di awal ya dok ya, Iya. untuk mengantisipasi kira-kira kita sebetulnya gula darahnya apakah normal atau udah terlanjur tinggi tadi ya dok? Iya. Oke. Kemudian kalau yang terkait dengan diabetes mellitus yang tipe 2 nih dok, ini seperti Iya. apa dok? Bedanya sama yang pertama? Iya. Jadi untuk diabetes mellitus itu sendiri adalah suatu kondisi yang gula darahnya tinggi. Nah, kenapa gula darahnya itu bisa tinggi? Itu karena ada suatu hormon di dalam tubuh kita yang namanya insulin. Ya, jadi insulin itu sangat penting di dalam tubuh kita karena dia berfungsi untuk menstabilkan gula darah kita supaya menjadi tetap normal. Nah, apabila ada gangguan pada hormon insulin kita, itu akan bisa menyebabkan gula darahnya menjadi tinggi karena si insulin tidak bisa bekerja. Nah, bedanya dengan DM tipe 1 dan DM tipe 2, DM tipe 1 itu disebabkan karena kekurangan hormon insulin, artinya dia tidak bisa membentuk insulin, ya, sehingga dia benar-benar tidak ada insulinnya. Oleh karena itu, dia memang akan gula darahnya tinggi karena tidak punya insulin yang untuk menurunkan gula darahnya. Nah, kalau diabetes mellitus tipe 2 itu adalah suatu kondisi yang bisa disebabkan karena resistensi insulin. Resistensi insulin Ya. ini seperti apa dok? Jadi dia sebenarnya ada insulinnya, cuman karena dia insulin itu akan bekerja apabila ditangkap oleh suatu reseptor. Oke. Nah, ikatan ini yang menyebabkan dia tidak aktif ini kalau resistensi insulin, sehingga insulinnya ada tapi kerjanya tidak aktif karena reseptornya yang menangkap insulin itu tidak begitu aktif gitu, sehingga insulinnya tidak bisa bekerja secara maksimal sehingga gula darahnya juga akan tinggi. Jadi bedanya yang tipe 1 itu karena tidak ada insulin, yang tipe 2 ada insulin tapi tidak bisa bekerja secara maksimal atau aktif gitu. Oke, baik. Sudah tahu perbedaannya begitu ya Sobat Sehat. Dan kemudian ini kalau dari pasiennya nih dok, kemudian yang punya penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan juga pasien yang terkena diabetes mellitus tipe 2, kemudian nanti perbedaan yang terlihat di pasiennya itu seperti apa dok? Iya, jadi untuk pasien diabetes mellitus tipe 1 ini penyebabnya seringkali adalah autoimun ya, penyebabnya autoimun. Kemudian kalau diabetes mellitus tipe 2 ini karena resistensi insulin, lebih karena pola hidup, kemudian obesitas gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat karena kekurangan insulin pada diabetes mellitus tipe 1 ini sering pada anak. Anak, kemudian kalau yang DM tipe 2 ini pada dewasa, kemudian penampilannya kalau pada DM tipe 1 atau yang kekurangan insulin itu adalah tipenya kurus. Oke. Ya, kemudian yang tipe 2 ini tipenya gemuk, jadi ada obesitas gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ya. Jadi kalau pada orang yang dengan obesitas, berat badannya lebih gitu ya, itu kemungkinan terjadinya resistensi insulin itu meningkat. Oke. Ya, jadi memang disarankan untuk screening yang tadi saya sampaikan supaya mengetahui kondisi kesehatan kita lebih awal pada orang-orang yang dengan faktor risiko tinggi, misalnya obesitas tadi, karena resistensi insulinnya meningkat gitu ya. Jadi profilnya memang DM tipe 2 itu lebih gemuk, kemudian yang DM tipe 1 lebih terjadi pada anak, dan kalau kurang insulin ke ini tipenya kurus gitu. Nah ini terkait berat badan bukan berarti kalau misalnya gemuk itu lantas kemudian oh ini punya diabetes, enggak ya dok ya, tetapi tetap harus diperiksakan untuk mengecek kira-kira gula darahnya seperti apa untuk mengantisipasi begitu ya dok. Kalau gejala-gejalanya yang kemudian oke, bisa kita lihat kalau sepertinya orang ini punya penyakit diabetes mellitus tipe 2, itu gejalanya apa saja dok? Iya, jadi secara umum untuk gejala ini banyak makan ya, jadi banyak makan, kemudian banyak minum, kemudian sering kencing. Ya, paling sering yang dikeluhkan pada pasien itu kencing di malam hari. Ya, karena kalau kencing di malam hari itu pasien merasa terganggu karena dia harus bangun terus pipis, terus tidur lagi, terus harus kebangun lagi. Ya, jadi itu yang gejala yang paling umum mungkin ya, yang sering dikeluhkan oleh pasien itu adalah buang air kecil di malam hari, walaupun sebenarnya buang air kecilnya nggak hanya di malam hari gitu ya, cuman tapi sangat itu bisa mengganggu. menjadi ciri begitu ya dok? Iya. Oke. Nah ini juga kemudian untuk masyarakat sendiri berarti harus kalau sudah bisa mengetahui tentang gejalanya,
berarti ini sobat sehat begitu ya, bisa kemudian istilahnya niteni ya dok ya, ini kira-kira saya ada nggak sih gejala-gejala yang mengarah ke diabetes mellitus tipe 2 begitu. Nah ini kalau untuk tadi kita sudah membahas terkait dengan gejalanya nih dok, kemudian kalau sudah ternyata ada gejalanya begitu di dalam diri kita begitu, yang kita lakukan adalah kemudian harus periksa atau kita bisa melakukan tindakan yang bisa kita lakukan sendiri dulu begitu dok? Ya lebih baik periksa ya. Nah, jadi untuk memastikan apakah gulanya bagus atau tidak bagus gitu ya. Ya sambil kan kita sekarang ada ya yang praktis tuh cek gula darah yang langsung hanya keluar hasilnya. pakai jari itu ya dok ya? Nah itu kita bisa lakukan itu. Ya kalau ternyata gula darah sesaat ya artinya yang diambil saat waktu itu tidak dalam kondisi puasa itu di atas 200 ya berarti memang ada diabetes mellitus. Kemudian perlu kita cek ulang ya mungkin dengan gula darah puasa ataupun 2 jam setelah makan gitu untuk memastikan bahwa orang tersebut memang ada gulanya atau tidak gitu. Oke. Kalau ketika pemeriksaan ini dok, kemudian ditemukan bahwa oh berarti pasien ini ternyata memang memiliki istilahnya resiko untuk punya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian kalau dari dokter sendiri itu nanti akan diberi obat atau bagaimana dok? Iya, jadi kadang kita untuk melihat seseorang itu diabetes mellitus itu yang pertama kan memang kita lihat pemeriksaan gula darahnya tadi itu ya. Cuman memang kita harus evaluasi ulang ini kenapa kok gula darahnya tinggi gitu ya. Dilihat penyebabnya dulu. Karena ada beberapa tipe tadi yang salah satunya itu tipe karena obat ataupun karena penyakit yang lain. Nah itu bisa kita lihat ya apakah kita harus tanya-tanya apakah seseorang tersebut mengkonsumsi obat tertentu ataupun kenapa gula darahnya bisa tinggi ya. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan adalah pemeriksaan gula darah puasa, kemudian gula darah 2 jam setelah makan, kemudian yang berikutnya yang lebih objektif lagi adalah pemeriksaan HbA1c. Oh, pemeriksaan apa itu dokter? Jadi HbA1c itu untuk memastikan bahwa seseorang itu memang ada diabetes mellitusnya, karena dia mengukur kadar gula darah 3 bulan sebelumnya, rata-rata gula darah 3 bulan sebelumnya. Sehingga pada saat orang itu dicek gula darahnya 200, apakah dia memang 3 bulan kemarin itu rata-ratanya memang tinggi atau tidak. Nah itu kita cek dengan HbA1c-nya. Karena kalau ternyata dia memang gulanya tinggi karena misalnya minum obat yang bikin gulanya tinggi. Nah berarti dia diabetesnya karena obat tersebut. Sehingga obatnya itu harus di stop, kemudian kita evaluasi lagi gula darahnya tinggi atau tidak gitu. Jadi sebelum kita melakukan tindakan kita harus pastikan dulu penyebab dia gula darahnya tinggi itu apa. Kemudian baru kita mulai untuk tindakan. Misalnya kalau dari saya tuh yang pertama kalau baru tahu diagnosis DM-nya baru pertama kali ya, itu kita harapkan bisa mengubah pola hidupnya. Ya, jadi healthy lifestyle dulu. Ya, jadi mengatur makannya, kemudian memperbanyak exercise-nya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti misalnya sebulan atau 2 bulan, 3 bulan kontrol, kita lihat kalau gula darahnya belum bisa terkontrol nih dengan healthy lifestyle ya baru kita berikan tindakan terapi misalnya dengan obat gitu. Baik, jadi seperti itu ya Sobat Sehat ya, bisa kemudian kita mengetahui lagi ternyata diabetes mellitus tipe 2 ini juga nanti penanganannya ada caranya tersendiri begitu. Dan juga tentunya ini Sobat Sehat kita perlu tahu bagaimana kalau di masyarakat sendiri diabetes mellitus tipe 2 ini apakah kemudian masyarakat ini sebetulnya sudah aware, dan nanti kita akan juga bincangkan begitu ya bersama dengan anggota Komisi D DPRD DIY Bapak Syukron Arif Mutakin SE. Baik Sobat Sehat, kita akan lanjutkan dan juga kita akan coba cari tahu kira-kira kalau di masyarakat sendiri apakah penyakit diabetes mellitus yang tipe 2 ini masyarakat sudah aware atau belum. Nah kita akan coba tanyakan kepada Pak Syukron Arif Mutakin SE begitu ya Pak ya. Ini kalau di masyarakat ini Pak terkait dengan penyakit diabetes. Kalau penyakit diabetesnya sendiri udah familiar begitu ya Pak ya kalau masyarakat. Tapi terkait dengan tipe 1, tipe 2. Nah ini kira-kira kalau masyarakat sudah aware belum sih Pak terkait dengan perbedaan ini? Ya terima kasih Mbak. Jadi kalau melihat dari adanya kategori-kategori itu sebenarnya kan
itu belum banyak orang yang tahu terkait dengan kategori-kategori. Karena ngertinya kalau DM itu ya semuanya dipukul rata kan gitu kan. Ya semuanya penyakit gula, baik itu keturunan maupun gaya hidup sama saja. Jadi kalau dia kena DM atau saya kena DM karena dia kata itu kemudian merunut bapak saya, mbak saya kena enggak ya, gitu. Biasanya seperti itu gitu kan. Ada juga idiom di masyarakat kemudian kalau dari laki-laki nanti turunnya ke perempuan, kalau perempuan ke laki-laki itu ya dok. Jadi kadang-kadang banyak informasi-informasi yang itu mungkin tidak tepat juga karena mungkin ada omongan yang kemudian menjadi semacam patokan dari masyarakat. Nah, makanya pentingnya untuk kita mengetahui apa sih tentang DM, kemudian jenis-jenisnya, kemudian penyebab-penyebabnya itu penting dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu orang jadi tahu, kalau aku ada riwayat DM tipe 1 misalnya, ya aku harus seperti ini dan seperti ini. Kemarin saya baru saja ketemu dengan anak muda, kebetulan dia juga perawat, tapi riwayat keturunannya itu dia DM, makanya kemudian dia adiknya itu 16 tahun katanya udah meninggal karena DM gitu kan. Ya ini kan kasuistik yang luar biasa kan gitu kan. Nah 16 tahun masih muda tapi meninggal karena DM gitu kan. Nah itu karena tadi tipe 1, tapi yang tipe 2 ini kan bukan karena keturunan tapi karena riwayat gaya hidup gitu kan. Pola makan, pola kerja, pola istirahat itu atau pola pikir yang itu tidak terkontrol bahkan cenderung tidak teratur akhirnya menjadikan munculnya DM itu. Nah ini perlu sekali adanya sosialisasi di masyarakat, pengetahuan ini agar masyarakat menjadi lebih tahu akan bahaya-bahaya yang muncul karena tadi pola hidup, pola makan dan sebagainya tadi terkait dengan DM gitu Mbak. Baik. Dan juga sosialisasinya berarti harus menyeluruh gitu ya? Ya harus semua kalangan, semua elemen, seluruh stakeholder ya bahasanya, karena bukan hanya orang kaya, orang orang kalangan menengah ke bawah pun bisa terkena semuanya gitu kan. Jadi ini penyakit yang tidak pandang bulu kayaknya mungkin. Betul ya dok ya? Berarti? Iya kalau misalnya pola makan itu mungkin kalau yang bisa menjaga, tapi kalau pikiran kan nggak bisa. Kadang rata-rata juga karena pikiran juga. Kemudian pola hidup kadang-kadang kurang istirahat, kemudian menimbulkan dan itu memicu atau pola makan yang tidak teratur misalnya. Kalau malam harusnya untuk istirahat tapi dia makan, rata-rata kan gitu kalau nggak bisa tidur, akhirnya perutnya keroncongan, makan apapun yang ada, bukan kan itu memicu untuk munculnya DM itu. Jadi semua kalangan elemen harus disosialisasi agar potensi untuk munculnya DM itu tidak muncul. Betul sekali. Dan juga dokter kalau terkait dengan usia tadi ya dok ya, sebetulnya kan ini kan usianya dewasa muda begitu ya, terkena diabetes mellitus tipe 2. Tapi ada nggak sih dok di lapangan sendiri atau mungkin kalau di tempat dokter begitu, ada yang kemudian di usia muda kemudian sudah terkena diabetes mellitus yang tipe 2 ini dok? Iya, ada, iya. Jadi memang ada juga yang seperti itu. Jadi mulai banyak juga yang seperti yang disampaikan tadi. Tapi kalau yang 16 tahun kemudian karena DM meninggal, kemungkinannya itu masih tipe 1 ya kemungkinannya ya. Tipe 1 itu. Tipe 1 turunan ke bahannya, ibunya. Gitu. Iya. Jadi memang dia sangat tergantung insulin gitu ya. Jadi kalau yang dewasa muda ini memang sekarang banyak juga yang seperti itu, tapi karena pola hidupnya itu tadi yang healthy lifestyle-nya itu agak kurang, jadi seringnya mager tadi itu, kemudian order online, nonton TV kayak gitu ya. Jadi nah itu semakin meningkat ya. Apalagi kalau kemarin tuh kita masa pandemi tadi ya, masa pandemi, work from home, kemudian tidak ada aktivitas, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh olahraga di luar. Nah obesitas tadi itu, jadi obesitas akhirnya terjadi resistensi insulin, akhirnya jadi DM. Gitu. Dan itu yang membuat angka DM juga semakin meningkat setiap tahunnya dok ya. Baik. Kalau untuk pola hidup begitu, pola makan juga. Nah ini berarti masyarakat ataupun sobat sehat di rumah juga perlu mengetahui nih dok, sebetulnya diet yang seimbang untuk bisa kemudian gula darahnya itu tuh terkontrol dan normal itu sebetulnya seperti apa nih dok?
Iya, jadi banyak ya diet-diet kayak gitu ya. Cuman memang jangan sampai kita malah dietnya gizinya nggak seimbang. Ya, itu. jadi malah kurang gizi gitu karena diet terlalu ketat gitu ya. Jadi memang kita harusnya kolaborasi dengan ahli gizi. Ya, jadi nanti akan dihitung untuk kalori perharinya itu berapa gitu ya. Dihitung berdasarkan jenis kelamin, kemudian berat badan, ya, kemudian aktivitas kita ini seperti apa, ya. Kemudian kalau misalnya habis operasi itu juga kalorinya nanti akan berbeda. Apa misalnya sedang hamil ini juga kalorinya berbeda. Nah, itu untuk penghitungan jumlah kalorinya ya. Cuman memang setelah kita hitung kalorinya itu komposisinya kita juga harus seimbang tadi. Misalnya tidak semuanya karbohidrat, tidak semuanya protein, tidak semuanya lemak. Jadi harus dibagi ya, jadi misalnya 40% karbohidrat, kemudian sisanya lemak dan protein seperti itu. Tapi secara garis besar sih memang lebih banyak sayurnya aja yang lebih banyak karena dia kalorinya lebih sedikit dibandingkan kalau karbohidrat nih kalorinya memang tinggi ya, karbohidrat lemak ini kalorinya tinggi. Jadi lebih baik membatasi karbohidrat sama lemak tapi dibuat kenyangnya dengan sayuran karena kalorinya lebih sedikit. Baik. Gitu. Kalau berbicara tentang diet seimbang ya Pak ya, ini kayaknya masyarakat Jangan juga... saya loh ini ya. Nggak enak. Langsung ditutupin. Baik, ini kalau di masyarakat kalau terkait dengan diet seimbang gitu ya Pak Syukron ya, ini kalau masyarakat sendiri itu kadang tuh kalau untuk soal makanan gitu, kadang tidak terlalu dipikirkan ini kira-kira kalorinya berapa atau mungkin apakah saya ini sebetulnya sudah seimbang antara tadi yang namanya protein, karbohidrat, kemudian sayur-sayuran buah-buahannya itu kadang yang penting kan kenyang begitu Pak Syukron. Nah, ini bagaimana ini? Ya, itu masih apa ya? Memang seperti itu Mbak. Jadi kayak saya sendiri juga gitu kadang-kadang nggak peduli gitu kan. Katanya, nah memang ya bukan nggak peduli sih, kadang-kadang kita juga harus rajin apa ya mencari informasi-informasi lah. Jadi ya, nggak perlu kita harus ke dokter, mungkin hari ini apa media-media online sangat banyak, bisa diakses dimanapun, mungkin bisa cari referensi-referensi. Kalau ke ahli gizi oke lah, mungkin itu yang terbaik gitu kan, karena kita langsung dibimbing gitu kan. Betul. Tapi kan ya kalau orang pedesaan sana suruh nyari ahli gizi, waduh harus ke rumah sakit besar atau ke puskesmas itu kan ya pasti. Tapi minimal saya kira harus ada semacam edukasi yang itu menjadi program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui elemen-elemen kesehatan dia miliki, bahkan sampai kader-kader kesehatan. Sebenarnya sih kayak Posyandu itu bisa untuk sarana untuk untuk melakukan mengedukasi kepada hal-hal seperti itu. Hanya kemudian kadang hari ini Posyandu hanya untuk balita misalnya, yang enggak yang misalnya umum itu mau masuk juga nggak enak. Ini kita balita sama lansia Pak ya, biasanya. Itu yang lainnya kan nggak masuk, maksudnya jadi mau ke sana nggak ada forum di situ. Harusnya menurut saya ya forum Posyandu itu bisa untuk segala kalangan elemen, biar semua bisa datang ke situ mencari informasi tentang kesehatan yang dibutuhkan. Di situ tersedia nakes-nakes tenaga kesehatan yang mau memberikan sosialisasi, bahkan pelayanan. Itu akan lebih menarik daripada orang ya tadi harus kemana ya nyari itu gitu kan. Nah, yang kedua mungkin dari ini sendiri, inisiatif sendiri. Hari ini ya ada media online. Sekarang handphone sudah canggih, mau cari info apa aja sebetulnya ada bisa, gitu ya Pak? Iya, tinggal searching Google atau apapun sudah muncul. Hanya kemudian referensi ini gampang gitu kan. Cuman ya itu tadi kita mau nggak mencari itu dan mau melakukannya enggak, yang penting tahu informasi tapi nggak melakukan. Kadang-kadang itu goda juga kalau malam-malam gitu. Kalau mau atau dikasih ini nggak ini menarik, ini menggoda kan gitu kan. Kadang-kadang godaannya lebih, imannya kadang-kadang tipis untuk itu gitu Mbak. Sudah ada niatan tapi untuk komitmennya melakukannya begitu ya. Yang penting kan komitmen itu. Baik. Sudah maghrib tadi ya Dok. Tapi memang sulit ya Dok ya ketika kita sudah kemudian sudah tahu kalau ternyata gula darahnya tinggi, ataupun kita juga sudah tahu kalau kita ternyata punya penyakit diabetes mellitus tipe 2. Itu sulit nggak sih Dok untuk kemudian istilahnya mengurangi agar gula darah kita bisa menurun atau mungkin agar tidak semakin parah begitu Dok? Iya,
Ya, jadi ini memang tergantung tiap-tiap orangnya ini ya. Jadi kalau memang harusnya memang dengan sadar karena dia itu penyakitnya untuk dia sendiri, akhirnya kalau dia care terhadap dirinya sendiri pasti akan bisa menjaga komitmen tadi itu ya, komitmen untuk menjaga pola hidupnya pasti bisa. Cuman memang yang secara yang saya alami ya, banyak pasien diabetes mellitus, apalagi yang baru terdiagnosis pertama kali, kan sangat drastis, yang tadinya bisa makan semuanya gitu, terus Jadi kemudian kepikiran. langsung nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, jadi malah stres Iya, ya. betul. Jadi memang kita tetap memberi support kepada pasien untuk selalu mengingatkan, tapi juga kita beri waktu untuk adaptasi juga. Oke. Ya, karena untuk membentuk suatu kebiasaan kan juga perlu waktu juga ya, sambil tetap memberi semangat kepada pasien tersebut bahwa ternyata dengan pengaturan makan yang bagus, gula darahnya juga bisa Juga bisa turun, bagus ya. Jadi bahkan ada juga yang tidak perlu obat. Ya, jadi hanya dengan mengatur pola makan, olahraga, itu gulanya bisa terkontrol dengan bagus. Oke. Ya, jadi seperti orang normal biasa. Baik. Iya. Kabar baik ini ya Pak Sukron ya, berarti sebetulnya tidak perlu obat, tapi karena kalau bisa diubah gaya hidupnya, pola Iya. hidupnya menjadi lebih sehat, nah ini bisa memungkinkan ataupun juga meminimalisir resiko untuk kemudian diabetes mellitusnya semakin parah. Tapi kuncinya di sini Mbak, kuncinya kalau saya kalau itu mau edukasi, sebenarnya mulai dari dini sudah dilakukan, misalnya di sekolah kan gitu kan, anak-anak sudah dikenalkan bagaimana itu gizi yang seimbang, kemudian makanan sehat 5 sempurna kalau dulu misalnya kayak gitu. Sekarang saya nggak tahu seperti apa polanya, tapi kalau itu tertanam sejak dini saya kira sampai kapanpun akan terpatri di masing-masing orang. Karena yang namanya kebiasaan tuh Iya. memang butuh waktu yang lama ya Pak ya, dan juga dokter. Nah ini kita akan coba cari tahu ya Sobat Sehat, kalau di DIY sendiri apakah jumlah pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus, terutama yang tipe 2 ini apakah tinggi, apakah banyak begitu? Kita akan simak di video yang akan kita tayangkan berikut ini. Kita akan simak informasinya, silahkan. Jumlah orang dewasa usia 15 tahun ke atas yang mengidap penyakit diabetes mellitus di Yogyakarta meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Pola hidup yang tidak teratur serta konsumsi gula dan juga makanan cepat saji yang berlebihan tanpa dibarengi dengan aktivitas fisik disinyalir menjadi penyebab tren penyakit ini meluas. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas tahun 2013 sampai 2018 menunjukkan angka pengidap diabetes mellitus juga naik dengan prevalensi
Baik, dari informasi yang tadi sudah kita simak, ternyata angka ataupun juga jumlah pasien yang terkena penyakit diabetes mellitus tipe 2 di daerah istimewa Yogyakarta juga cukup banyak ya Sobat Sehat, dan juga angkanya ini ternyata memang semakin meningkat begitu di setiap tahunnya. Nah ini kalau kita lihat begitu dari mungkin dari Dokter Vina sendiri begitu ya, yang langsung menangani begitu Dok. Iya. Ini kalau pasien diabetes mellitus tipe 2 kebanyakan yang datang ke dokter begitu ya, ini sudah dalam posisi memang harus ditangani dengan obat atau masih bisa diubah dengan gaya hidup ini Dok? Iya, baik. Jadi ada semuanya. Oke. Ada semuanya. Jadi ini ada yang datang karena sudah komplikasi, ada juga yang dia terdeteksi awal gitu ya, karena ternyata dia ada misalnya obesitas seperti itu, kemudian kita coba cek ternyata ketahuan, itu juga ada ya. Jadi memang karena yang paling penting pada diabetes mellitus itu bukan hanya dari gula darahnya saja, tapi untuk komplikasinya tadi itu ya. Jadi perjalanan penyakit DM itu sendiri akan membuat suatu penyakit yang lain, misalnya terjadi komorbid yang lain, misalnya kayak gangguan di saraf atau neuropati, kemudian gangguan di mata atau retinopati, kemudian gangguan di ginjal, kan namanya nefropati gitu ya, yang kecil-kecil, kemudian di pembuluh darah yang besar misalnya ada gangguan jantung ataupun misalnya pembuluh darah otak, cerebrovascular, stroke seperti itu. Jadi yang penting itu, jadi jangan sampai kalau kita gula darahnya tidak terkontrol dengan baik, akhirnya pasien akan terjadi komplikasi menjadi penyakit yang lain. Jadi yang tadinya obatnya hanya untuk gula jadi nanti ketambahan obat untuk penyakit yang saraf, lainnya tadi ya, penyakit Dok, ya? jantung, akhirnya obatnya jadi banyak banget. Lama-lama pasien DM-nya yang banyak terjadi juga jenuh, kok obatnya jadi banyak banget. Akhirnya malah nggak mau jadi minum obat. Jadi akhirnya dia capek sendiri ya Dok ya, ngelihat obatnya banyak iya, begitu. iya. Oke, jadi sebetulnya bahaya ya Pak Sukron ya kalau memang istilahnya penyakit diabetes mellitus ini tidak ditangani dengan baik, yaitu tadi bisa komplikasi begitu. Ya. Ini kalau masyarakat sendiri untuk kemudian bisa dari pemerintah begitu ya, mungkin untuk dukungannya selama ini agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana gaya hidup yang sehat, kemudian bagaimana masyarakat nantinya juga mendapatkan dukungan untuk bisa mengakses istilahnya mungkin seperti fasilitas olahraga agar masyarakat juga rajin olahraga, atau mungkin untuk bisa cek kesehatannya begitu Pak Syukron. Ya, kalau dari sisi dukungan pemerintah, saya kira hari ini sudah banyak ya fasilitas-fasilitas kesehatan yang tingkat pertama itu menyediakan layanan untuk cek gula darah. Nah, itu bisa di puskesmas, bisa di dokter-dokter apa itu yang dokter-dokter layanan untuk vaskes pertama itu sudah tersedia di situ. Bahkan tidak hanya itu, sekarang kalau yang di beberapa apotek, kemudian klinik kesehatan ini juga sudah menyebar dan banyak sekali yang menyediakan fasilitas-fasilitas. Jadi memang ini tergantung pada pribadi masing-masing ya. Kalau mau kita ingin tahu kesehatan kita, kondisi kesehatan kita, ya harus rajin-rajin ngecek. Selain tadi menjaga pola hidup, pola makan dan yang lain, gaya hidup itu juga rajin-rajin mengecek, dan itu juga sangat terjangkau saya kira. Ya, sekali ngecek darah paling berapa? 25.000 atau berapa kalau salah itu. Nah, itu kan maksud kita untuk menjaga sesuatu yang menjadi penting bagi kesehatan kita di kemudian hari, ya saya kira rajin disiplin lah untuk menjaga mengetahui kondisi kesehatan kita. Dan pemerintah pun sebenarnya kalau selain fasilitas-fasilitas yang ada sudah tersedia, dan yang penting ya memang edukasinya itu bisa melalui macam-macam, bisa melalui media sosial, bisa melalui media-media offline kayak sosialisasi langsung di masyarakat. Dan hari ini Dinas Kesehatan juga sudah melakukan itu, poster-poster, kemudian semacam baliho dan yang lain. Dan sekarang sudah mulai banyak juga rumah sakit maupun dokter-dokter kesehatan, dokter-dokter pertama itu membuat kayak semacam perkumpulan kalau nggak salah itu. Mereka, saya
kebetulan bapak saya kan juga DM gitu kan, dia ikut semacam pasiennya di situ, kemudian membentuk satu komunitas DM, saling berbagi informasi, sharing, dan dibimbing oleh 1-2 orang dokter yang di tingkat pertama itu. Setiap Sabtu mereka olahraga, kemudian di situ untuk olahraga dan sharing. Dan kalau olahraga kan sebenarnya nggak perlu harus yang berat-berat ya, cukup gerak badan itu saya kira, apalagi yang usianya udah lanjut ya, rata-rata kalau yang DM ini kan munculnya di usia-usia agak dewasa tadi ya, Dok, ya? Iya, sudah lanjut, jadi olahraga bukan olahraga yang berat, misalnya harus malah justru berbahaya misalnya kalau itu olahraga berat, misalnya futsal, sepak bola, kemudian olahraga badminton yang mesti pakai hentakan itu kan cukup berbahaya bagi usia-usianya lebih sudah lanjut gitu kan. Makanya kadang dengan senam atau dengan mungkin jalan, kemudian sepeda itu akan lebih terjangkau dan itu murah untuk bisa dilakukan. Dan fasilitas juga ya, lapangan saya kira banyak sekali, atau kemudian di fasilitas misalnya di pemerintahan di halaman balai kampung atau di lapangan voli itu bisa lah itu seperti itu. Iya. Baik, jadi memang sebenarnya kalau untuk dukungan sendiri juga sudah maksimal begitu ya Pak ya? Tinggal dari masyarakatnya sendiri bagaimana? Kalau maksimalnya kan nanti pasti ditanya, belum gitu kan. Tapi saya kira kita berusaha untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya butuhnya itu sosialisasi edukasi, ya kita kasih itu. Kita bisa diundang lah, bisanya ngundang. Saya kira pemerintah, dinas kesehatan dengan dengan timnya yang sangat luar biasa sampai tingkatan puskesmas itu, kalau diundang untuk sosialisasi juga saya kira tidak ada yang nolak kan gitu kan. Kalau undang saya lah gitu nggak apa-apa nanti di masyarakat gitu kan. Nanti malah bisa ketemu saya, nanti saya bawa kalau memang nanti dari dinas kesehatan atau dari nakes-nakes atau petugas yang memang ahlinya di situ untuk kita sosialisasi. Yang penting ayo gunakan media-media apapun untuk didatangkan untuk edukasi tadi. Bisa perkumpulan RT nggak apa-apa, ngundang tidak hanya kemudian ngolor ngidul ngomong yang cukup ada sosialisasi 5 menit 10 menit tapi cukup berguna untuk masyarakat gitu kan. Itu. Baik, dan juga tadi menyeluruh begitu ya menyeluruh, Pak ya, warganya. Kalau bisa memang tiap warga juga harus mengetahui terkait dengan informasi tersebut begitu ya. Oke, baik. Dan juga ini dokter, kalau dari masyarakat sebetulnya sudah mengetahui bahayanya seperti apa, penyebabnya begitu juga seperti apa, dan juga gejala-gejalanya. Dan kira-kira kalau dari penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini dok, untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi pada pasien itu bisa berupa apa saja ini dok? Iya, jadi untuk diabetes mellitus secara umum ya, jadi tipe 1, tipe 2, diabetes yang lain ini juga komplikasinya yang paling banyak ya, ini kematiannya karena penyakit jantung vaskuler. Dan juga mungkin untuk kualitas hidupnya ini juga akan menurun ya, karena kalau tidak terkontrol misalnya harus cuci darah, kemudian terjadi kebutaan ya, kemudian mungkin harus amputasi karena ada gangguan pembuluh darah yang kecil-kecil ataupun infeksi yang tidak sembuh-sembuh ya. Jadi banyak ya yang membuat suatu diabetes itu sangat penting, karena resiko atau harapan hidupnya bisa berkurang atau kualitas hidupnya itu menurun. Dan sebetulnya ketika dari istilahnya kita mengetahui punya penyakit diabetes mellitus tipe 2 sampai dengan ketika ada komplikasi itu sebetulnya membutuhkan waktu yang lama tidak sih dok? Iya. Jadi memang kalau dari perjalanan penyakit itu diabetes mellitus memang nanti akan berjalan ke komplikasi tadi. Hanya bisa kita tekan dengan kontrol gula darah yang bagus. Ya, jadi misalnya kalau tidak, gula darahnya cenderung tinggi-tinggi terus, ya nanti kemungkinan komplikasinya akan muncul lebih cepat dibandingkan orang yang gula darahnya sudah terkontrol dengan baik. Ini komplikasinya bisa diperlambat ataupun bahkan tidak muncul seperti itu. Jadi kuncinya ada harus rutin dikontrol gitu ya dok? Iya, kadar gula darahnya bagus, terkontrol baik.
Oke, masyarakat perlu mencatat begitu ya, perlu digarisbawahi bahwasanya memang harus ada istilahnya pencegahan dan juga bagaimana kemudian kita merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat dan juga lebih terkontrol. Dan kita akan coba melihat ini dokter, kalau dari masyarakat ini dan juga Pak Syukron, ini masyarakat tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Ini ada pertanyaan dari Sobat Sehat ini ya. Ini dari ini dari Mas Christian, ini di Bantul, ingin bertanya dokter, kalau ada pasien diabetes mellitus tipe 2, kemudian dia punya luka. Nah, ini sebetulnya penanganan ataupun juga bagaimana untuk kemudian istilahnya menyikapi kalau punya luka ini harus seperti apa dok, agar kemudian tidak semakin parah, karena biasanya kalau kita lihat di keseharian begitu ya dok ya, ini ada yang kemudian dia ternyata punya penyakit diabetes dan kemudian luka. Nah ini lukanya biasanya kadang sampai nggak sembuh dan akan semakin parah begitu dok. Iya. Baik, ya ini memang banyak juga yang terjadi ya di masyarakat kita, lukanya tidak sembuh-sembuh. Ternyata setelah dicek gula, ya baru tahu kalau ada gula. Nah ini juga misalnya pasien DM ada luka, dia nggak sembuh-sembuh. Nah ini banyak faktornya yang bisa kita lakukan, misalnya dengan merawat lukanya. Ya kita harus cek juga. Kalau gula darahnya tidak terkontrol, ini cenderung lukanya juga akan tidak membaik secara cepat ya, karena kan dibutuhkan juga untuk penyembuhan lukanya tersebut. Jadi dari kontrol metaboliknya, gulanya kita harus kontrol ya dengan baik. Kemudian kalau lukanya di kaki, ya kita juga tidak memberikan tekanan yang berlebihan kepada kaki. Ya, jadi jangan buat jalan terus, karena kalau dengan buat jalan terus nanti lukanya nggak akan nutup gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada infeksi gitu, kita harus berikan antibiotik untuk infeksinya ya. Tapi kalau misalnya tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak perlu diberikan antibiotik karena yang sering akan terjadi kekebalan antibiotik. Jadi malah nggak bisa pakai antibiotik yang sederhana, harus pakai kombinasi. Kemudian tadi itu misalnya untuk ada demam atau tidak, ada infeksi atau tidak. Nah ini kita harus tangani untuk lukanya ini tidak hanya dari gulanya saja atau lukanya saja, tapi pressure-nya atau tekanannya kayak gitu juga harus kita perhatikan. Karena memang sering begitu ya Pak Syukron ya, kalau di masyarakat banyak ditemukan juga orang-orang yang kemudian punya diabetes terus akhirnya ada yang luka. Nah itu ada yang sampai diamputasi juga begitu dok? Iya. Itu ceritanya gimana nih dok kalau yang harus sampai diamputasi begitu? Iya, karena ini jadi dia mungkin hanya perawatan, mungkin tidak edukasinya kurang ya. Jadi dia tidak ke perawat, dirawat sendiri, lama-lama akhirnya tambah parah, tambah naik gitu. Untuk tambah melebar, akhirnya tidak bisa diselamatkan, akhirnya harus amputasi untuk menyelamatkan yang di atasnya. Organ. Itu. Baik. Jadi memang sebetulnya istilahnya semengerikan itu ya dok ya, kalau penyakit diabetes mellitus ini tidak kemudian ditangani dengan baik begitu. Nah ini Pak Syukron, ini bahaya nggak sih Pak kalau misalnya dilihat seperti ini nih, kalau sampai yang tadi itu ya sampai tidak tertangani dengan baik, kemudian juga punya luka dan lain sebagainya begitu? Ya sangat bahaya Mbak. Resikonya luar biasa, sampai kehilangan organ tubuh kan ya. Dan banyak sudah kasus seperti itu. Lagi-lagi pada edukasi, saya kira orang kalau harusnya lebih intens mencari informasi. Oh iya, kalau nggak mau terkena ya seperti ini caranya mengatasi mengantisipasinya. Kalau mencegahnya, kalau sudah terkena seperti ini yang harus dilakukan, dan itu butuh konsultasi dengan ahlinya, dan bisa ke dokter, bisa ke yang lain yang bisa, yang penting dia memiliki kapasitas untuk menjelaskan itu gitu kan. Jadi ya mau dikatakan ini penyakit berbahaya juga sebenarnya ya bagian dari gaya hidup sebenarnya, dan itu tidak hanya DM ya, banyak penyakit juga yang saya kira sangat berpotensi untuk muncul ketika gaya hidup yang kita lakukan itu tidak sehat, tidak baik gitu kan. Ya ada stroke, dan tekanan darah tinggi dan yang lain-lain itu sangat berpotensi juga. Dan ini warning. Ya karena memang pola sekarang ini masyarakat kita dalam masa transisi sih ya. Jadi dulu mungkin ketika kita masih
kecil ya mungkin Bu, makan aja susah kan gitu kan. Iya, kita tuh makan tempe aja dibagi 4 misalnya. Misalnya gitu daging aja nggak mesti sehari sekali kita makan. Ya memang nggak ada dulu Mbak. Dan Mungkin, juga Mbak, dulu nggak ada makanan cepat saji ya Pak ya? nggak ada, kita harus makan, kita harus nyari, baru kemudian masak, baru kita bisa makan aja nanti dimasak pagi, makannya sore, kadang ya karena kita ke sekolah kadang terus main, jadi ini sebenarnya kalau dulu itu memang situasinya, kondisinya, lingkungannya itu memang serba kekurangan kalau dulu, jadi makanan itu ya seadanya dan mungkin dari sisi kelengkapan mungkin kurang ya kalau dulu ya. Cuman kalau hari ini kan berlebih. Kita hari ini terbalik dengan hari ini kondisinya. Kalau hari ini kita mau makan apapun ada, mau cari dimanapun ada, duitnya mau dibuka kayak itu, nyari duitnya juga mudah gitu kan. Hanya kembali ketika kita membiarkan sesuatu itu berlebihan ya dampaknya tadi penyakit-penyakit yang itu bisa menyertai gitu kan. Dan itu memang butuh edukasi. Dan itu saya kira tetap pada pendidikan saya kira. Oke, berarti harusnya ada istilah kolaborasi nih Pak. Mungkin dari Dinas Kesehatan untuk kemudian berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan agar nantinya mungkin di kurikulum begitu ya. Ini bisa disampaikan pula terkait dengan pengetahuan tentang kesehatan sejak dini misalnya. Saya dulu kecil kayak ada dokter kecil atau apa itu pendidikannya. Ada itu itu pengetahuan tentang kesehatan bagi anak-anak SD dulu. Ada sertifikatnya dulu saya dapat itu. Kelas 6 kelas berapa? Cuman satu ada yang pengetahuan tentang kesehatan, kemudian ada juga dia bisa menjadi dokter menangani secara sederhana pada kasus-kasus ringan kan gitu kan. Itu diberikan di waktu SD. Saya nggak tahu sekarang hari ini ada nggak. Kalau ada ya itu bagus dikembangkan gitu kan, pengetahuan tentang kesehatan itu. Karena pola hidup itu terbangun karena itu tadi ya anak-anak sekarang karena tidak tahu, mungkin diajarkan di sekolah, tapi anaknya sudah terlanjur mungkin tidak memperhatikan atau si asik dengan kemudian pulang di fasilitas yang itu membuat dia berperilaku bukan menyimpang ya, berperilaku yang berpotensi untuk menimbulkan hal yang seperti tadi ya yang beresiko tadi makan apa-apa ada, kemudian dia hanya mager tadi, pegang mainan handphone. Nggak pernah kemana, nggak ada olahraga, nggak dibiasakan olahraga misalnya, apa diladenin misalnya ya sudah. Jadi kuncinya di kebiasaan tadi. Oke, kebiasaan harus didukung dengan adanya edukasi yang tepat begitu ya Sobat Sehat. Dan juga ini ada pertanyaan juga nih Dok, kalau dari tadi kita membahas terkait dengan gula darah yang tinggi. Nah ini ada pertanyaan dari sahabat Rina, dari Sobat Sehat Rina ini di Jogja. Ini sebetulnya angkanya tuh yang betul tuh kalau normal itu berapa, kemudian yang dikatakan tinggi itu yang berapa ini Dok? Iya, baik ya Mbak Rina ya tadi ya. Jadi kalau kita lihat gula darah ada 2 macam ya, gula darah puasa ataupun gula darah sesaat ataupun 2 jam setelah makan. Ya, jadi kalau gula darah yang tinggi itu kalau gula darah puasanya di atas atau sama dengan 126. Ya, kemudian tinggi kalau iya tinggi. 126 itu tinggi. Iya, di atas atau sama dengan 126 Kira-kira Pak yang Sukron puasa. Nggak tahu ini. Puasa ya. Pada saat puasa tidak ada intake makanan minimal 8 jam. Tapi kalau minum air putih boleh. Ya, jadi di atas sama dengan 126 dikatakan tinggi. Ya, kemudian kalau yang normal antara 70 sampai dengan 99. Nah, kadang kan kita taunya kalau Jus nggak boleh ya Dok? Jus nggak boleh ya? Jus tanpa gula boleh. Bisa. Tadi air putih boleh gitu kan. Jus kalau untuk pemeriksaan cek gula darah nggak boleh. Nggak boleh. Harus air putih yang gula darah puasa iya. Ya. Kemudian kalau yang tadi antara kan 70 sampai 99 itu kan normal. Nah, sedangkan di atas 126 kan diabetes. Nah, di antara itu yang namanya prediabetes. Oh, yang tadi antara kalau misalnya 100 antara 100 sampai 125 itu dia prediabetes. Ya, jadi harus hati-hati. Kemudian untuk gula darah sewaktunya kalau di atas 200 memang tinggi. Ya, kalau untuk normalnya di bawah 140 gitu. Nah, di antara itu ya berarti kemungkinannya pre-DM. Oke. Tapi yang 150 sampai 200. Iya,
kalau di atas 200 itu tinggi. Kalau di bawah 140 berarti dia bagus. Nah, cuman di antara 140 sampai 200 tuh yang pre-DM itu. Waspada itu. Iya, waspada. Awas. Ya, lebih baik kita cek ini HbA1c-nya tadi itu. Jadi kalau untuk HbA1c untuk DM itu di atas 6,5, di atas sama dengan 6,5. Kemudian kalau normal di bawah 5,7. Nah, untuk pre-DM antara 5,7 sampai 6,4. Oke. Baik, sudah tahu angka-angkanya ini sobat sehat, silahkan dicatat. Jadi besok kalau misalnya ada pemeriksaan gula darah begitu ya Pak ya. Nanti kita lihat nih kira-kira angkanya ini masuk yang tinggi, normal, atau yang kemudian masuk ke pre-diabetes. Tapi perlu Mbak ini ya sekedar guyon aja ya. Mungkin di warung-warung itu perlu menempelkan semacam kayak ini informasi kayak gini ya. Dan kayak kita kalau ke toilet itu loh, itu kan ada ya kalau kita mau lihat bisa warna urin gitu ya warna Bapak urin ya? itu kan ditempel di toilet itu kan jadi jadi melihat, memperhatikan. Nah mungkin di warung-warung misalnya gitu kan, atau di tempat-tempat yang dipasangin. Kalau mau makan enak tuh jadi inget gitu ya Pak ya? Jadi apa ya? Jadi ingat gitu kan. Kayak kalau rokok itu loh. Ya ada peringatan. Dan ini ada juga pertanyaan dari Ibu Astuti. Ini pertanyaan untuk kalau yang kemudian sudah istilahnya sudah terkena penyakit diabetes mellitus, kemudian makanan yang harus dihindari atau mungkin pantangan-pantangan makanan minumannya ini apa aja nih Dok? Iya, ya baik Bu Astuti ya. Jadi untuk pantangannya tentunya yang berkalori tinggi tadi itu. Ya, jadi kalau gula tentunya gula pasir ya sudah tidak boleh gitu ya. Jadi minuman-minuman yang mengandung gula ini juga harus dihindari. Memang dibiasakan untuk minum misalnya tawar itu lebih bagus sih, iya dibandingkan ini yang berkalori tinggi gitu. Jadi memang kadang dibiasakan untuk melihat misalnya minuman kemasan itu dilihat ada kandungan gulanya, kalorinya kayak gitu. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Syukron juga kebiasaan dari kecil, anak-anak kalau misalnya mau jajan apa dilihat ini ya kandungannya gitu. Harus sering-sering baca informasi nilai gizinya gitu ya Pak ya, di kemasan begitu kira-kira apakah kandungan kalorinya tinggi atau tidak. Nah ini bisa kemudian berarti pasien diabetes ini bisa lebih berhati-hati lagi begitu ya Dok ya. Oke, ini berarti makanan yang di depan kita nih gimana nih Dok? Ini manis-manis semua nih. Menarik ini. Oke. Bahaya. Nah kemudian juga terkait dengan bagaimana kemudian dari pemerintah sendiri nih Pak Syukron, kembali lagi untuk kemudian bisa mengedukasi masyarakat dan juga agar masyarakat lebih aware lagi. Itu untuk yang efektifnya itu sebetulnya caranya seperti apa Pak? Atau mungkin kolaborasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat ini juga bisa semakin aware lagi? Ya memperbanyak Mbak media informasi saya kira. Itu yang paling penting. Apapun lah. Bagaimana kemudian KIE lah, komunikasi, informasi dan edukasi itu benar-benar berjalan dengan baik dan sampai dengan menggunakan berbagai macam medianya. Hari ini misalnya media sosial gitu. Nah, jangan hanya misalnya pamflet kemudian poster itu sudah cukup gitu kan. Hari ini mungkin orang dikasih pamflet poster malah justru dipakai untuk yang lain kan gitu kan. Tapi misalnya hari ini untuk menyasar anak-anak milenial misalnya, ya pakailah media-media sosial yang itu hari ini menjadi digemari mereka gitu kan. Misalnya ada TikTok, ada Smack Video, ada mungkin Insta Story dan yang kayak gitu menjadi media untuk menginformasikan terkait dengan pola hidup dan baik untuk mencegah penyakit-penyakit yang bisa muncul itu. Yang kedua mungkin bisa menggunakan tokoh-tokoh yang hari ini muncul yang dikenal influencer influencer lah bahasanya atau selebgram misalnya kan gitu kan. Itu jadi karena saya tadi kembali kan kebiasaan. Jadi kalau anak-anak kemudian sejak anak-anak kemudian remaja sudah terbiasa seperti itu memakai pola hidup, tidak sering makan yang instan boleh lah, tapi ada durasi yang tidak tiap hari mereka diturutin. Kalau anak-anak diturutin ya sama saja kita memberikan penyakit pada anak-anak kita. Nah,
dengan begitu misalnya ya, ayo saya sih hari ini mungkin di dinas nanti akan saya dorong ya. Kalau dari sisi anggaran kami siap-siap saja. Mungkin ya kami kan ketugasan kami kan melakukan dalam penganggaran ya. Tapi kemudian hari ini mungkin dinas kesehatan atau mungkin OPD-OPD lain di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta gandenglah mereka untuk bisa mengedukasi masyarakat dengan berbagai macam cara, bisa melalui film, bisa melalui apapun yang itu bisa masuk ke semua elemen gitu kan. Bahkan kalau perlu ya lewat berbagai apa ya jalur, misalnya ada jalur budaya, jalur olahraga, jalur politik, jalur semuanya digunakan dan itu tidak akan pernah habis karena semuanya harus tidak akan pernah selesai kalau karena semua pasti harus mendapatkan informasi ini. Tidak hanya ini yang menengah ke atas atau mungkin kalangan ini tok, enggak. Tapi harus semua anak-anak SMP, SMA, pelajar, mahasiswa itu harus dikasih gitu. Dan itu memang ya harus dengan cara-cara mereka untuk bisa dengan cara mereka yang gampang diterima mereka maksudnya gitu. Karena masing-masing juga ada istilahnya ada segmentasinya sendiri gitu ya Pak ya. Kalau anak muda mungkin dari sosial media. Tapi kalau mungkin yang sudah sepuh-sepuh, nah ini bisa langsung didatangi, kemudian langsung ada istilahnya untuk sosialisasi secara langsung ataupun juga pemeriksaan tadi Pak ya? Iya, kalau perlu kita buat relawan misalnya. Ya teman-teman anak muda ini daripada nongki-nongki nggak jelas gitu, ya mendingan ya Bu jadi relawan kesehatan gitu kan, seminggu sekali mereka mengabdikan dirinya untuk mengedukasi masyarakat. Kita butuh waktu 1-2 jam, minta waktunya mereka, anak-anakku, anak-anak muda ini untuk berbagi informasi, menjadi relawan kesehatan misalnya loh Mbak ini. Betul. Tapi memang sekarang juga sudah banyak kok ya dokter ya yang mungkin yang dokter-dokter muda ini udah rajin gitu Dok. Istilahnya membagikan informasi terkait dengan permasalahan kesehatan, ada yang punya Instagram dipakai, yang punya TikTok juga dipakai kayak gitu. Berarti ini sebetulnya masyarakat memang sudah istilahnya untuk informasi itu udah turah-turah gitu ya Pak ya, sudah berlebih begitu. Tinggal bagaimana masyarakat nantinya kemudian punya niatan untuk berkomitmen tadi ya Pak ya, untuk kemudian bisa mencegah yang namanya penyakit diabetes mellitus. Nah dokter dan juga Pak Syukron ini waktunya tidak terasa sudah hampir habis. Nah ini mungkin kalau dari dokter boleh ini Dok istilahnya mungkin diingatkan lagi kepada masyarakat untuk penyakit diabetes mellitus ini yang harus digarisbawahi atau yang harus diperhatikan lagi oleh masyarakat itu apa Dok? Iya, jadi yang harus diperhatikan adalah healthy lifestyle tadi. Jadi untuk mengontrol, baik untuk mencegah, mengontrol ini menjadi paling baik ya. Jadi healthy lifestyle dari dietnya yang baik, seimbang ya. Kemudian exercise untuk olahraga, untuk pembakaran kalorinya ini juga paling penting supaya mencegah terjadinya penyakit misalnya salah satunya adalah diabetes mellitus. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi diabetes mellitus juga bisa ikut membantu mengontrol kadar gula darah kita supaya tidak terjadi perberatan ataupun komplikasi lebih lanjut. Jadi healthy lifestyle ini sangat penting. Oke, baik. Kalau dari Pak Syukron ini untuk masyarakat sendiri, untuk sobat sehat yang sedang menyaksikan, bagaimana agar nantinya masyarakat bisa menghindari yang namanya penyakit diabetes mellitus tipe 2 ini Pak? Ya rajin mencari informasi lah Mbak. Mencari informasi, ya kesehatan itu kita yang menjaga, kita yang menentukan mau sehat atau tidak itu diri kita sendiri ya. Kalau kita tahu kita makan banyak itu juga berlebih itu kan nggak baik. Makanya jaga kesehatan kita sendiri melalui pengetahuan cari pengetahuan yang banyak untuk mengendalikan atau menjaga kesehatan diri sendiri agar kita menjadi sehat gitu saja sih Mbak. Jadi nggak perlu ya dengan kita pinter ya kita dapat informasi banyak, saya kira kita bisa menjaga diri kita sendiri. Jangan lelah atau jangan jangan berhenti untuk mencari informasi tentang kesehatan karena itu penting.
Baik, dan itu karena nantinya juga berguna untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang terdekat kita juga, dan tentunya agar angka penyakit diabetes mellitus di DIY ini juga kalau bisa semakin menurun begitu ya dokter dan juga Pak Syukron. Nah, ini terima kasih banyak Dokter Vina dan juga Pak Syukron untuk waktunya dan juga untuk informasinya, agar nantinya ini masyarakat dan juga sobat sehat di rumah bisa semakin aware lagi terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Vina, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih banyak Mas Syukron, selamat melanjutkan aktivitas kembali juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sobat sehat perbincangan kita terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Dan tentunya di Discuss kita masih akan membahas banyak sekali terkait beragam permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan. Karena memang Discuss ini dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, sosialisasi dan juga edukasi terkait permasalahan kesehatan dan juga layanan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Zahra Khairunisa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke Sobat Sehat, dari penjelasan dari Dokter Vina dan juga Pak Syukron tadi, kita bisa mengetahui bahwasanya makanan-makanan yang seperti ini yang banyak mengandung gula dan juga kalori harus kita hindari. Termasuk juga minuman yang berwarna dan mengandung gula seperti ini juga harus kita kurangi ya. Jadi lebih baik mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga kalau bisa minumannya yang tawar aja ini Sobat Sehat. Terkait dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2 juga, tadi sudah disampaikan terkait bagaimana gejalanya, penanganannya dan juga pencegahannya. Semoga Sobat Sehat jadi menjadi lebih aware lagi terkait penyakit diabetes mellitus tipe 2 untuk nantinya bisa menghindari penyakit tersebut. Dan jangan lupa juga untuk terus saksikan Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya masih akan membahas terkait beragam permasalahan kesehatan termasuk juga layanan kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Zahra Khairunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Gejala diabetes mellitus dibedakan menjadi akut dan kronik. Gejala akut diabetes mellitus yaitu polipagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, poliuria atau banyak kencing, dan sering kencing di malam hari. Nafsu makan bertambah, namun berat badan turun dengan cepat. Hal tersebut mencapai 5 sampai dengan 10 kg dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu. Hal lain adalah mudah lelah. Gejala kronik diabetes mellitus yakni kesemutan, kulit terasa panas atau seperti tertusuk-tusuk jarum, rasa kebas di kulit, kram, kelelahan, mudah mengantuk, pandangan mulai kabur, gigi mudah goyah, dan mudah lepas. Kemampuan seksual menurun, bahkan pada pria bisa terjadi hipotensi. Pada ibu hamil sering terjadi keguguran atau kematian janin dalam kandungan dengan berat lahir lebih dari 4 kg. Pengobatan diabetes mellitus dimulai dengan menerapkan pola hidup sehat yang dilakukan dengan terapi nutrisi medis dan aktivitas fisik. Hal tersebut bersamaan dengan intervensi farmakologis dengan obat anti-hiperglikemia secara oral dan atau suntikan. Pemberian obat bertujuan untuk mempercepat pengendalian kadar gula darah, sehingga mencegah komplikasi diabetes mellitus ke organ lain. Operasi bariatrik direkomendasikan bagi penderita diabetes tipe 2 yang mengalami obesitas. Operasi ini bertujuan untuk menurunkan berat badan dan mengubah bentuk saluran cerna agar jumlah makanan yang masuk dapat dibatasi dan nutrisi yang terserap sangat maksimal. Bisakah diabetes tipe 2 dicegah? Berikut tips yang dapat dilakukan. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Memperhatikan pola makan dengan mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Menjaga berat badan tetap ideal. Pilihlah biji-bijian dan gandum utuh dibandingkan dengan biji-bijian atau karbohidrat olahan. Batasi minuman manis dan perbanyak minum air putih atau minimal 8 gelas sehari. Mengganti lemak jenuh dengan lemak sehat seperti alpukat, minyak sayur, kacang-kacangan, atau tahu. Batasi konsumsi daging merah dan daging olahan. Olahraga rutin 30 menit per hari atau 150 menit per minggu. Hindari kebiasaan merokok. Telah sering sudah ku melupakanmu,
hitamnya pekat di dadaku. Masihkah ada terang mendekap jiwaku? Masih pantaskah aku berlutut di hadapmu? Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan ku kembali menuju fitrahku sebagai hamba-Mu. Sebelum buta mata dan hatiku, izinkan aku untuk kembali. Ku tak ingin jauh darimu. Ku tak ingin jauh darimu. Ku tak ingin, ku tak ingin, ku tak ingin jauh darimu. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.